Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SY Tech Solution, channel yang akan membahas semua yang berhubungan dengan teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial, yaitu masih seputaran CorelDRAW. Kita akan mentrace atau meniru atau mencontek sebuah logo grup TV ternama, yaitu MNC Group. Sebelum kita mulai videonya, kita akan mempersiapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama pastinya logonya ya. Kawan-kawan bisa cari di internet, browsing saja. Itu keywordnya MNC, kemudian akan muncul di sini. Cari gambar aja. Kemudian kawan-kawan download salah satunya. Setelah kawan-kawan download, buka filenya, kemudian langsung copy saja. Setelah kawan copy, buka aplikasi CorelDRAW-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW X8. Kawan-kawan bisa menggunakan versi di bawahnya ya. Langsung saja new dokumen. Kemudian untuk penamaan ini bebas, misalnya logo MNC Group. Kemudian untuk settingan lain itu biarkan default. Untuk primary color mode ini nanti sesuai kebutuhan. Jika kawan-kawan ingin mencetaknya gunakan CMYK, jika hanya untuk digital gunakan RGB. Kemudian oke. Untuk rotasi supaya gampang. Kemudian paste di sini, Ctrl V pada keyboard atau klik kanan paste di sini ya. Nah, di sini tujuan kita mencontek itu bukan bermaksud kita melanggar hak cipta ya. Ini adalah media untuk kita belajar. Yaitu tujuannya untuk mengasah skill kita dalam bekerja dalam CorelDRAW untuk mendesain sebuah logo. Nanti kita akan terbiasa dengan tools yang ada di sini. Kemudian tujuan kedua mungkin untuk kebutuhan. Misalnya customer kita datang kepada kita dan minta tolong buatkan spanduk misalnya 1x3 meter, dan dia hanya memberi logo misalnya seperti ini berformat PNG atau JPEG atau format gambar lainnya. Jika kita cetak nanti itu hasilnya akan sangat berpengaruh karena gambar itu dia berbentuk pixel ya, seperti ini. Ketika kita zoom seperti ini akan pecah. Nah, ketika kita perbesar ke ukuran aslinya nanti, yaitu ukuran 1x3 meter, ini hasilnya akan sangat berpengaruh atau nanti tidak akan maksimal. Nah, itu alasannya kita membuat ulang ya atau mentrace-nya. Nah, langsung saja kita mulai. Biasanya saya kalau meniru atau mencontek sebuah objek, logo maupun gambar, saya akan merubah warnanya ini ya. Itu dengan cara bitmap, seleksi dulu, kemudian di menu barnya bitmap, kemudian mode. Nah, di sini bisa kawan-kawan gunakan yang mana saja. Dari sini saya biasa menggunakan duotone ini. Kemudian double klik di sini. Kemudian saya pilih warna pink. Kemudian oke. Oke lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk gambarnya asli tadi kawan-kawan paste lagi di sini, kemudian masukkan ke lembar berikutnya atau bikin page baru, masukkan ke page 2-nya. Nah, kita bekerja di page 1 ini yang sudah dirubah warnanya tadi. Sebelum kita mulai membuat logonya, kita analisa dulu mana yang mau kita bikin dulu. Nah, kalau saya pribadi akan membuat kotak ini dulu, baru nanti teksnya di sini. Nah, jika teks ini kawan-kawan memiliki teks yang sama, itu sangat bagus sekali, bisa mempercepat atau mempermudah kita. Tapi di sini saya akan membuat manual semuanya ya. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat kotaknya dulu ini. Nah, dalam kondisi seperti ini sangat lumayan ribet ya. Jadi triknya saya akan meluruskan ini. Ini kan persegi 4 ya. Jadi kemudian di rotasi saja. Kita putar dulu, kita luruskan dulu ini biar gampang. Seleksi. Nah, di sini baru mode seleksi, kemudian klik satu kali lagi ini mode transform. Nah, ketika kita transform seperti ini tanpa bantuan apapun. Nah, kita lihat, kita fokus di sini ya. Kita lihat di sini, maka untuk hasilnya akan acak seperti ini, bebas seperti ini ya, tanpa terkontrol. Nah, caranya kawan-kawan bantu dengan tombol kontrol pada keyboard. Nah, kita lihat di sini, misalnya ini baru 0 ya, 0. Kita putar ke kiri berapa dengan menekan kontrol. Nah, maka dia akan secara teratur bertambah hanya 15 derajat seperti ini. Nah, ini saya rasa ini 45 derajat lepas. Nah, benar 45 derajat. Biar pasti lagi luruskan. Nah, benar seperti ini.
Kemudian ini bisa dihapus saja. Setelah lurus seperti ini baru kita buat kotaknya dengan menggunakan tools rectangle tools atau F6 pada keyboard. Kemudian kawan-kawan buat kotak, sesuaikan saja. Setelah sesuai untuk cornernya di sini. Nah, satu lagi di sini kita lihat garisnya besar sekali ya. Coba kita lihat dengan memencet F12 pada keyboard, maka menu outline pen ini akan keluar. Nah, di sini defaultnya ini nih. Harusnya hairline ini. Kemudian oke seperti ini. Ini kan untuk satu garis ini saja tadi ya. Ketika kita bikin garis baru maka dia akan F12 lagi seperti ini lagi. Nah, untuk merubah settingan itu klik aja di sembarang tempat di area kerja kita, area yang kosong, intinya tidak ada yang terseleksi, kemudian baru pencet F12. Kemudian akan keluar menu change dokumen default ini. Kemudian oke saja, di sini sudah terpilih. Kemudian oke saja, baru di sini kasih hairline. Kemudian langsung oke. Nah, ketika itu sudah dirubah, ketika kita membuat kotak baru, maka sudah hairline seperti ini. Ini udah hairline. Kemudian untuk menyimpan settingannya, kawan-kawan bisa pergi ke tools, kemudian save setting default. Nah, maka settingannya ini nanti menjadi settingan default ketika kita membuat dokumen baru. Itu sedikit tips saja atau sedikit ilmu saja. Kemudian berikutnya di sini kita bisa membuat ini secara ini ya. Ekstrim aja, kita manual aja, bikin garis kemudian potong, bikin lagi garis lagi potong, atau dengan cara yang lebih profesional itu menggunakan golden ratio ya. Golden ratio. Di sini saya akan menunjukkan caranya membuat dengan golden ratio dulu. Di sini golden rasionya seperti ini. Sebelumnya kita sesuaikan dulu ya. Tekan lagi F10 di sini untuk membuat cornernya. Nah, setelah itu ini satu golden ratio ini ya. Nah, ini sesuaikan lagi F10 lagi. Kira-kira di sini aja. Oke, sudah pas. Nah, ini. Kemudian kotak ini kita copy ke samping dengan tekan Ctrl juga. Kita ambil aja yang sudah kita ini tadi, kemudian samakan dengan ini, center. Nah, sudah dapat. Ini kita copy juga ke atas. Nah, seperti ini. Jadi ada 1 2 3 4 5 kotak. Setelah itu kita gunakan di sini belum keluar ya. Di sini bisa kawan-kawan pencet plus aja kalau biasanya dia ngumpet ini. Ini Smart Fill Tool. Ini sudah tercentrang, mungkin dia di bawah sini. Nah, ini dia. Smart Fill Tool. Setelah kawan-kawan pilih Smart Fill Tool, kemudian klik aja di sini. Nah, di sini untuk warnanya ini terserah kawan-kawan merubahnya warna apa. Oke, jadi kita ini kan kotak nih. Satu. Bikin satu aja dulu, atau semuanya juga bisa. Ini semuanya kita bikin. Nah, setelah itu kotak ini bisa kita hapus, kemudian baru kita satu-satukan ya. Di sini kita seleksi dulu semuanya. Di sini kita hilangkan warnanya, fillnya. Nah, sini kita sudah dapat. Ini kita gabung sama ini dengan cara ini. Well, sudah tergabung. Kemudian ini dengan mana nih? Oh, ini sama ini. Kemudian well, ini dengan ini. Well. Nah, kita sudah dapat seperti ini. Kemudian baru kita bikin lingkaran, membentuk lingkaran sempurna seperti ini. Tekan Ctrl dan Shift juga boleh. Nah, letakkan ini di tengah sini ya, atau di grouping aja dulu biar gampang. Ini di tengah-tengah.
sini. Setelah itu tebalnya, ini kawan-kawan bisa bikin tebalnya atau bikin 2 garis saja. Triknya gini, kemudian bikin satu lagi, kemudian kawan-kawan gabungkan ini dengan menekan Ctrl L, maka dia sudah tergabung. Bisa kita warnai seperti ini. Nah, atau cara kedua bisa gini juga, line-nya kawan-kawan tebalkan sesuai dengan yang di belakangnya, terlalu tebal 0,75. Nah, saya rasa sudah pas. Tekan Ctrl Shift key. Nah, Ctrl Z lagi, Ctrl Shift key itu ada di object. Ini dia, convert outline to object. Ctrl Shift key. Ctrl Shift key. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya sama ya. Cahaya di belakangnya ini nanti belakangan kita bikin ya. Kita luruskan lagi. Ini berapa derajat tadi? Ctrl A aja semuanya, kemudian ini jadikan 0 lagi. Nah, seperti ini. Nah, setelah diluruskan seperti ini, baru kita bikin, langsung aja kita bikin teksnya ini. Nah, teksnya ini bisa kawan-kawan bikin manual semuanya. Saya manual aja menggunakan F5 seperti ini. Ikuti aja alur ini, ikuti dulu ini ya. Oke, kemudian satu persatu kita bikin. Ini dibengkokkan. Oke, sudah jadi. Kemudian ini kawan-kawan untuk warnanya, ini bisa kawan-kawan hapus, kemudian copy lagi ini, masukkan lagi ke sini, kemudian taruh paling bawah. Kemudian untuk cahayanya ini nanti belakangan aja untuk warnanya. Jadi ini kita pinggirin aja karena udah pas. Untuk warnanya kita ambil aja kayak gini. Kemudian untuk warna lain ini nah sudah. Untuk lainnya kita hilangkan, ini kita ganti jadi putih. Ini lainnya kita hilangkan juga. Nah, ini kan ada tadi ya, di belakangnya masih ada garis kotak, ini hapus saja. Sudah jadi logo MNC kita. Kemudian untuk shadow ini bisa kita bikin. Nah, di sini kan ada agak bulatan kecil ya, sebesar diameter segini lah ya. Oke, kita taruh di tengah sini, yang kita kasih warna putih, lainnya kita hilangkan. Kemudian untuk membuat shadownya, kita duplicate aja bulatan ini, kemudian kita kasih ini efek shadow, drop shadow tool. Kemudian di sini saya kasih normal, kemudian ini warnanya putih, kemudian sini outside squad, sini tambah aja. Nah, seperti ini. Kalau kurang tambah lagi. Kira-kira udah belum?
Kalau kurang gede, gedein aja ini. Nah, seperti ini. Kalau terlalu terang, ini dikurangi aja, misalnya 40. Ini kita kontrol K, kemudian ini. Nah, gitu bikin shadownya. Ini sekilas saja, nanti kawan-kawan bisa sesuaikan aja nanti dengan settingan shadow, efek shadow tadi. Ini cepat aja ya. Jadi begitu cara bikinnya logo MNC. Nah, ini jika kita zoom berapa kali zoom pun sampai maksimal seperti ini nggak akan pecah ya. Ini sudah 264.000%. Oke, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika kawan-kawan ada cara lain atau cara saya terlalu ribet, silakan komen di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.